hari ini terdapat 4.891 kasus baru, sehingga jumlah kasus corona di Indonesia menjadi total lebih dari 1.700.000. Ia melaporkan rekor jumlah kematian harian akibat COVID-19 melebihi 4.000 jiwa. Angka ini menjadikan total kematian COVID-19 yang dikonfirmasi di negara itu menjadi lebih dari 238. Pertamina RU6 Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terbakar pada Senin dini hari. Api yang melalap terlihat hingga sejauh 5 km. Sedikitnya ada 6 orang yang mengalami luka-luka akibat dampak dari ledakan Pertamina. Posisi, kondisi, dan keselamatan seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402. Upaya pencarian masih terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Despite calls for a ceasefire, Israel said it still has more targets to hit and did overnight, destroying more of what it describes as an extensive tunnel network Hamas is using to fire rockets. Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Virus COVID-19 yang menyerang hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia ini, tanpa memandang bulu, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, dari rakyat biasa, atlet, aktor, bahkan pemimpin negara sekalipun tidak dapat luput dari COVID-19. Bukan hanya pandemi COVID-19 yang berhasil mengacaukan dunia. Berbagai tragedi lain yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, meledaknya kilang minyak, hilangnya KRI Nanggala 402. Itu semua baru yang terjadi di negara kita. Tragedi-tragedi di negara-negara di dunia, perlukah aku jabarkan satu persatu? Sepertinya tidak. Tapi baiklah, aku sebutkan beberapa. Seperti tragedi yang terjadi di Myanmar. Protes anti kudeta juga terjadi di Yangon, Myanmar pada Kamis waktu setempat. Pertempuran di jalur Gaza. Dan masih banyak lagi. Sungguh dunia ini begitu kacau, teman-teman. Saat ini, dengan kondisi sekitar kita yang tidak menentu, dengan kondisi dunia yang juga sama tidak jelasnya, apakah kita sebagai generasi muda atau generasi milenial ini bisa tetap santai-santai aja? Tentu tidak, teman-teman. Mari, ayo teman-teman. Dengan kondisi new normal ini, mari kita tetap belajar dengan semangat, berlatih dengan gigih, supaya kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang kreatif, mandiri, serta tangguh. Walaupun di tengah pandemi saat ini, kita lebih sering berada di rumah, namun hal ini tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk terus bertumbuh menjadi pemuda-pemudi yang unggul. Gunakanlah fasilitas-fasilitas yang kita miliki saat ini untuk terus mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki semaksimal mungkin.
Walaupun terkadang kita merasa sendiri tanpa teman-teman kita yang biasanya menyemangati, namun dengan kondisi dunia yang semakin kacau seperti ini, apakah kita masih bisa mengharapkan dunia untuk kembali membaik? Sepertinya itu bukanlah hal yang utama. Tapi ayo teman-teman, mari kita sendiri, kita pribadi, kita yang menjalani hidup kita dengan baik, memaksimalkan potensi dalam hidup kita. Dan yang pasti, kita harus tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus tetap menghormati orang tua, menaati perintah-perintahnya, menyayangi sanak saudara kita, dan yang terutama, kita harus menyayangi diri sendiri. Tetaplah berkarya, walaupun kondisi sekitar seakan-akan menghambat kita. Maksimalkan diri kita selagi masih ada kesempatan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan.